Apakah dengan adanya putusan pra-peradilan ini, maka status hukum dari Peggy Setiawan sudah pasti bebas dan tidak bisa dituntut lagi secara hukum? Dan apa dampaknya dari adanya putusan pra-peradilan ini? Seperti yang kita ketahui, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung atau PN Bandung, yaitu Bapak Eman Sulaiman, mengabulkan permohonan pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Berdasarkan putusan pra-peradilan tersebut, Peggy Setiawan dinyatakan harus dibebaskan dari penahanan karena penetapan tersangkanya yang sebelumnya dilakukan oleh Polda Jawa Barat atau Polda Jabar dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Makanya, pada hari itu juga Peggy Setiawan pun itu sudah resmi dikeluarkan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat atau Polda Jabar. Pertanyaannya, apa dampak dari adanya putusan pra-peradilan ini? Apakah Peggy Setiawan itu sudah benar-benar bebas dan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi karena salah tangkap atau salah tahan? Dan apakah kemungkinan terdakwa atau terpidana yang ada di tahanan saat ini itu bukan merupakan sebagai pelaku pembunuhan sebenarnya terhadap Vina dan Eki Cirebon? Ada beberapa dampak atau akibat hukum dengan adanya putusan pra-peradilan baik terhadap status tersangka Peggy Setiawan maupun terhadap proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Pertama, adanya pembatalan status tersangka. Jadi, dengan adanya putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah, maka secara hukum status Peggy Setiawan sebagai tersangka menjadi tidak berlaku. Artinya, Peggy Setiawan secara hukum bukan lagi dianggap sebagai seorang tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Eki Cirebon. Jadi, sederhananya, bukan Peggy Setiawan ini yang menjadi pelaku pembunuhan atau dalam bahasa hukum disebut dengan error in persona. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari itu juga Peggy Setiawan dibebaskan dari tahanan. Tapi, hal yang perlu dicatat, karena penetapan tersangka ini tidak masuk dalam pokok perkara, hanya sebagai syarat formal, tidak tertutup kemungkinan Peggy Setiawan kembali diproses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka kalau seandainya penyidik kemudian memproses ulang kasus ini. Jadi ada pemeriksaan dan penetapan sprindik baru untuk selanjutnya menetapkan Peggy Setiawan kembali sebagai tersangka dan ditahan dan kemudian dilanjutkan proses hukum hingga pengadilan. Atau kalau pihak kepolisian atau kejaksaan masih yakin bahwa Peggy Setiawan terlibat dalam kejahatan tersebut, maka mereka bisa mengumpulkan bukti-bukti baru dan mengikuti proses hukum. Tentu saja agar tidak terjadi kesalahan yang sama harus berdasarkan KUHP untuk selanjutnya menetapkan Peggy Setiawan kembali sebagai tersangka. Tapi kalau memang bukan Peggy Setiawan yang ini pelaku, ya sebaiknya jangan, gitu kan? Jadi dituntut profesional penyidik untuk menuntaskan kasus ini. Tentu saja harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Lalu hal yang kedua adalah adanya tuntutan ganti rugi, di mana di sini Peggy Setiawan itu berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik itu akibat penetapan tersangka dan penahanan yang tidak sah. Jadi tuntutan ganti rugi ini bisa diajukan melalui pengadilan negeri, dan kalau dikabulkan, pihak yang berwenang, misalnya kepolisian, termasuk kejaksaan, bahkan negara bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Karena apa? Karena besaran ganti rugi yang diderita oleh Peggy Setiawan itu belum ada dalam amar putusan pra-peradilan yang sebelumnya dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan permohonan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Ganti ruginya bisa diajukan karena akibat proses hukum ini, nama baik dari Peggy Setiawan itu menjadi rusak dan
Selama dilakukan penahanan atau proses hukum terhadap Peggy Setiawan, yang bersangkutan itu kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Selain itu juga, kalau yang benar ada 2 sepeda motor yang pernah ditahan oleh Polda Jawa Barat, atau katakanlah Polres Cirebon dan tidak dikembalikan sejak tahun 2016, hal ini juga bisa menjadi dasar perhitungan untuk menuntut ganti kerugian, termasuk penghasilan Peggy yang hilang selama dalam masa tahanan. Karena berdasarkan pasal 95 ayat 1 KUHP, itu sudah diatur tentang adanya rehabilitasi, ganti rugi, sampai pemulihan nama baik korban salah tangkap oleh pihak kepolisian. Jadi itu dinyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena adanya salah tangkap atau kemudian salah tahan dan dituntut atau diadili atau dikenakan tindak lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau salah tangkap atau hukum yang diterapkan. Kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah atau PP nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, besaran ganti kerugian yang akan didapat oleh korban salah tangkap ini atau salah proses hukum ini minimal 500.000 atau paling banyak 100 juta rupiah. Lalu yang ketiga, penyidik harus mencari pelaku yang sebenarnya dan memproses hukum kalau ada saksi-saksi yang memberikan keterangan bohong atau keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak berdasarkan fakta. Jadi dengan diterimanya permohonan dari pra peradilan terhadap Peggy Setiawan ini, maka tugas penyidik dari kepolisian adalah mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Dengan tentu saja hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah tangkap lagi. Apalagi sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang menghukum terdakwa atau terpidana lainnya, dalam putusannya dinyatakan ada 3 pelaku lainnya yang masih DPO dan belum ditangkap atau diproses hukum. Termasuk memproses hukum kalau ada saksi-saksi yang memberikan keterangan bohong atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga penyidik sempat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lalu yang keempat, adanya dampak untuk status tersangka lainnya yang sebelumnya sudah dihukum oleh pengadilan. Jadi kalau proses hukum dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini sudah dibatalkan, maka hal yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kemungkinan bahwa terhadap terdakwa atau terpidana lainnya yang saat ini sedang ditahan atau sedang menjalani hukuman, bahkan saat ini sudah juga bebas, itu merupakan korban dari penetapan tersangka atau proses hukum yang tidak sah sesuai KUHP. Hal ini bisa menjadi dasar untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK menyangkut apakah benar bahwa terdakwa inilah yang bersalah sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki Cirebon. Catatan saya, adanya putusan ini juga tidak hanya menjadi pembelajaran buat institusi Polri, tapi juga untuk institusi kejaksaan, termasuk hakim di pengadilan yang memutus perkara pidana. Jadi untuk memutus seseorang bersalah, perlu bukti yang cukup untuk bisa memutuskan seorang bersalah sebagai pelaku tindak pidana atau tidak. Faktanya, masih terjadi pemberian keterangan dalam sebuah berita acara pemeriksaan atau BAP yang tidak sesuai dengan KUHP. Dan majelis hakim dalam sebuah perkara pidana, termasuk jasa penuntut umum, seringkali menghukum hanya dengan dasar bahwa sebelumnya si terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Padahal, bisa saja kan keterangannya diberikan oleh si terdakwa bukan merupakan fakta yang sebenarnya. Padahal kalau kita mengacu pada KUHP, keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di hadapan persidangan pengadilan, bukan keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan atau BAP pada saat diperiksa oleh penyidik. Semoga dengan adanya putusan pra-peradilan ini bisa menjadi pembelajaran buat institusi Polri, kejaksaan, dan pengadilan ke depannya untuk bisa lebih profesional lagi dalam memeriksa sebuah perkara tindak pidana. Apalagi ini menyangkut nama baik dan nasib seseorang. Ingat,
lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Salam dari saya.